Perisic que la pone, atención a la segunda línea, aparece Müller, intenta hacer una dejada para Lewandowski, peligro, el disparo, gol. Puede llegar Jordi Alba, la tiene Luis Suárez, se queda corto, autogol de Alaba para empatar. Pelota para Messi, la pone Messi, es buena, ¡palo! No, la para Perisic, peligro, Perisic, gol. Perisic que gana otra vez la línea de fondo. Ter Stegen hace un... Se descuelga perfectamente Goretzka, qué balón le acaban de poner. Ganaba Jordi Alba, la pelota la tiene Kimmich, hay peligro, el centro bajo. Te juegan ofensivo, sino que... Luis Suárez, recorta buena, Luis Suárez, gol. Qué fácil, se mete en el área, sigue Davis, sigue aguantando. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Bayern de Múnich! Rondo, el Bayern de Múnich en el área, el centro. Müller incorpora a Coutinho la pisa, Coutinho. Bueno, no lo escucho. La bandera se queda abajo. El que toca cambio, el corte fue de García. Buena pelota de Bruyne. Ojo, le quedó Sterling. Ahí está. Hoy disparó. Es el rebote. Enganchó bien a Telenayer. Caminó una. Ahí está de Bruyne. ¡Gol! Respira. De Bruyne pasa el centro que llegó Gabriel de su pifio y al techo. El gol del Lyon lo termina todo. Acá se está escapando. Había posiciones adelantadas. Parece se viene de Pelé. Ante Ederson. Tapó Ederson. Ahora ahí está Ederson. Rebote de Pelé. Ya, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan. Saya akan membahas kali ini semifinal kedua setelah kemarin Leipzig lawan PSG. Sekarang adalah Lyon melawan Bayern Munchen. Nah, kalau bicara tentang kedua tim ini, tentunya banyak yang mengunggulkan Munchen kalau melihat dari sepak terjang atau hasil laga di perempat final ya. Bagaimana kita sudah saksikan bersama bahwa Munchen menghancur leburkan salah satu tim unggulan, salah satu tim terbaik Eropa lah, yaitu Barca, FC Barcelona dengan 8-2, nggak tanggung-tanggung 8-2 ya, setelah 4-1 di babak pertama. Siapapun juga sulit memperkirakan bahwa ini hasil akhir yang apakah benar atau tidak, tapi terjadi dengan 8 gol. Bahkan untuk pertama kali Barca bisa kalah di arena Liga Champions dengan skor begitu banyak sampai di atas 5 gol. Ini pertama kali dalam sejarah mereka. Sebelumnya memang mereka pernah terjadi tahun 46 ya kalau tidak salah, ketika di Copa del Rey mereka kalah saat itu juga dari Sevilla dengan 8 gol. Tapi kalau bicara di Liga Champions, bahwa ini kekalahan terburuk mereka ya, yang dipermalukan benar-benar di Dalus ya, di Lisbon. Nah, sekarang mereka akan menghadapi tim penuh kejutan, tim Olympique Lyon yang tidak diprediksi sama sekali akan sejauh ini berada sampai di babak semifinal. Dan tim yang mereka kalahkan adalah salah satu tim juga yang diunggulkan ya. Ya, bagaimana Manchester City dengan Pep Guardiolanya sebagai sang arsitek itu tampak begitu yakin ya bahwa mereka sudah pasti mendapat satu tiket untuk lolos ke babak semifinal. Tapi akhirnya dibiarkan oleh Memphis Depay dan kawan-kawan lewat kekalahan yang juga telak ya. Dan tidak ada yang menyangka juga bahwa City akan dikalahkan dengan 1-3 oleh Lyon. Lyon membuat gol lebih dulu lewat Maxwell Cornet dan kemudian dibalas oleh Kevin De Bruyne, dan ada 2 gol dari pemain yang datang dari bangku cadangan yaitu Moussa Dembele, sehingga membujarkan semua harapan City untuk bisa merebut satu piala yang paling mereka idam-idamkan, yang belum pernah diraih oleh Pep Guardiola ketika dia datang di Manchester City, yaitu Liga Champions. Kalau Liga Premier sudah 2 kali dia bisa mendapatkan itu ya, pada musim lalu dan 2 musim lalu. Tapi ini adalah cita-cita Pep, sehingga mereka harus kembali berjuang pada musim depan untuk Liga Champions. Nah, kehadiran Lyon ini, mereka akan bertarung melawan Munchen yang lebih diunggulkan dan diuntungkan bermain lagi di stadion José Alvalade, stadion di mana mereka merayakan kemenangan melawan City ya dengan 3 gol. Tapi Munchen ini kan bukan City. Mereka juga sudah pasti Lyon, Rudi Garcia sebagai pelatih sudah melihat bahwa Munchen adalah tim yang luar biasa, tim yang sangat kuat, menyerang terus sepanjang pertandingan, baik bertahan dan menyerang sama bagusnya, dihuni oleh kualitas pemain-pemain yang hebat, hampir di semua lini merata.
mereka dari penjaga gawang, di lini belakang, tengah, sampai ke depan. Dan ini merupakan laga yang sangat berat ya. Jadi berbeda. Lyon boleh mengalahkan City. Mereka memang hanya 28% ketika menghadapi City. City dengan 82%, dan mereka hanya bisa menembak 7 kali dan 6 diantaranya on target ya. Memang kalah lawan City. Tapi keunggulan ball position itu tidak menentukan sama sekali untuk hasil akhir. Dan mereka boleh dengan 28% Lyon, tetapi akhirnya mereka menutup laga dengan sensasional, mengalahkan salah satu tim favorit Manchester City, dan sekarang berada di semifinal menghadapi tim favorit lainnya yaitu Bayern Munchen. Saya tidak membahas rekor pertemuan mereka, data mereka ya, tetapi saya akan lebih melihat bahwa apakah Lyon mampu mengalahkan Bayern Munchen yang begitu kuat. Setiap pertandingan selalu mereka bisa mencetak di atas 2 gol. Jadi bagaimana mereka mengalahkan Chelsea juga di 16 besar, menang 3-0 di Chelsea, di Stamford Bridge. Kemudian datang ke Allianz Arena, mereka menghantam 4-1. Wah, ini tim yang betul-betul luar biasa ya. Jadi banyak pujian yang datang kepada Bayern Munchen, apalagi setelah mereka mengalahkan Barcelona dengan 8 gol. Apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia? Bermain memang sama, harus tampil dengan tanpa beban menghadapi, dan ini juga menjadi keuntungan buat mereka. Datang masuk lapangan sebagai underdog menghadapi tim yang lebih diunggulkan. Tetapi kalau mereka bermain seperti ketika menghadapi City dengan counter attack aja, mereka akan sulit mengalahkan Munchen. Membiarkan Munchen menguasai permainan dengan ball position yang sangat tinggi, ini sama saja mereka tinggal menunggu waktu untuk gawang Lopez kebobolan. Jadi saya pikir pertahanan mereka bermain, Garcia ini memainkan hal yang sangat berani ya. Taktik mereka dengan 3 pemain belakang, ada 5 gelandang, kemudian ada 2 pemain di depan ya. Saya pikir ini formasi yang mengejutkan ketika menghadapi City ya, karena ada 2 fullback mereka yang turun naik ya untuk bisa membantu 3 back yang ada di belakang ya, Marcelo dan Jason Denayer ya, di depan Lopez. Nah, kalau mereka bermain seperti City dengan hanya 28% ball position, kemudian City 82, dan menghadapi Munchen, saya pikir ini akan sulit buat mereka. Bahkan akan lebih dari 2 gol juga akan terjadi kalau mereka hanya berharap dengan counter attack. Walaupun mereka punya 2 penyerang yang bagus di depan, termasuk yang membuat 1 gol ke gawang City, yaitu Maxwell Cornet di sini. Ini akan sangat sulit. Memang mereka punya gelandang bertahan yang sangat bagus ya, termasuk ada Bruno yang juga turun naik yang sangat bagus. Tetapi mereka akan kalah jika mereka hanya mengandalkan serangan balik melawan Munchen. Kita bisa melihat bahwa dengan Chelsea yang juga mengandalkan satu counter attack, mereka sulit untuk bisa berkembang menghadapi Munchen dalam 2 laga ya, saat itu sebelum dipindahkan ke Portugal. Dan Barcelona juga sulit, walaupun Barcelona dengan attacking yang sangat tinggi, pressing yang sangat bagus, tapi tidak mampu berbuat banyak. Padahal ada Messi di sana, ada Suarez, semua pemain-pemain yang bagus, tapi mereka tidak berkembang. Nah, ini perhatikan saya pikir bagi Rudi Garcia sebagai pelatih. Jadi saya pikir mereka bermain normal aja, tetap coba untuk bisa menekan lawan, daripada mereka hanya menunggu dengan taktik yang sama, membiarkan Munchen itu bermain menguasai permainan. Ini sangat berbahaya. Mereka punya 2 gelandang yang sangat bagus, kreator yang sangat baik, yaitu Leon Goretzka dan Thiago Alcantara. Wah, ini sangat sulit. Mereka punya Müller, pemain yang sangat berpengalaman di Liga Champions, kemudian punya striker yang haus gol seperti Lewandowski. Itu betul-betul menakutkan bagi pemain lawan. Jadi 3 back mereka termasuk Jason Denayer, Marcelino, pasti sepanjang laga 90 menit akan dibuat bekerja keras, dan bukan tidak mungkin mereka akan menghentikan semua pemain Munchen dengan tackling keras. Dan kalau ini tidak hati-hati terjadi di dalam kotak penalti, ini akan sangat berbahaya buat mereka. Kalau Lewy dicegat, kemudian Gnabry yang masuk dari sisi wing juga, ini dibantu oleh Ivan Perisic yang membuat salah satu gol juga gawang Barca. Ini 2 yang sangat kuat ya, di samping Müller dan Lewy. Bukan tidak mungkin mereka ada tackle keras dan menghasilkan penalti. Apalagi saya lihat ada sedikit kelemahan di lini belakang Lyon, bahwa mereka pemain-pemain belakang ini agak pelan ya, tidak cepat di dalam mengantisipasi lawan untuk masuk ya. Ini akan sangat sulit menghadapi tekanan
Munchen yang tidak hanya bergantung terhadap Lewandowski. Kita bisa melihat melawan Barcelona Lewandowski tidak terlalu banyak karena pusat perhatian ke Lewi. Tapi Müller bisa cepat, Gnabry, Ivan Perisic itu masuk, bahkan bek kanan mereka Joshua Kimmich itu cepat masuk. Mereka punya Alphonso Davies, pemain yang muda dari Kanada yang sangat baik untuk bisa menyisir dari sisi flank. Nah ini betul-betul mereka punya amunisi yang sangat kuat dan memaksa saya pikir Leo Dubois, pemain bek kanan dari Lyon ini harus betul-betul memperhatikan pergerakan dari Alphonso Davies, pemain yang sangat bagus ketika melawan Barcelona ya, ketika dia masuk dari sisi kiri. Nah pertahanan ini yang pasti akan terus dicecar oleh pemain-pemain Munchen, terutama oleh Davies yang punya kecepatan lari yang sangat kuat. Dia menyerang dengan sangat bagus, ketika ditekan dia balik ke posisi dia sebagai bek kiri dengan sangat cepat untuk bisa membantu Alaba dan Boateng di sana. Dan kemudian bagaimana Joshua Kimmich, bek yang berpengalaman, masih muda, main di timnas Jerman dan kemarin memperlihatkan bahwa dia begitu cepat. Ketika ada dua wingback masuk, Alphonse dari kiri dan Kimmich sebagai bek kanan ada di depan gawang. Ter Stegen waktu itu menghadapi Barcelona, ketika ada umpan yang sangat manis diselesaikan dengan sangat mudah, dan bukan tidak mungkin ini juga akan terjadi ketika menghadapi Lyon. Jadi Rudi Garcia harus berpikir kembali apakah dia tetap mempertahankan dengan 3 bek tengah dengan memperkuat lini tengah, karena Munchen memang kuat di tengah sehingga dia memagari lini yang sangat kuat ini, seperti ketika menghadapi City. Mungkin mereka berhasil menghadapi City ya, menggagalkan lini tengah Rodri di sana, De Bruyne dan juga Gundogan yang masuk dari sini sehingga menyulitkan bagi City. Tapi kan Munchen berbeda dengan tipikal permainan City, bagaimana datang serangan secara bergelombang, dan pasti Munchen akan memulai permainan ketika kick off dengan langsung menekan lawan. Jadi jika mereka diberi kesempatan, saya pikir akan sangat sulit. Munchen akan bermain dengan Hansi Flick sebagai pelatih, akan menurunkan formasi atau pola yang sama ketika mengalahkan Barcelona. Jadi mereka akan bermain dengan 4 back, kemudian ada 2 gelandang sebagai kreator, Alcantara dan Goretzka, kan 3 pemain yang berdiri di belakang Lewandowski, Müller, kemudian ada Perisic dan juga Gnabry. Dan mereka masih punya pemain-pemain pengganti yang sangat bagus. Saya pikir ada Klise Koman yang akan masuk, kemudian ada Tolisso yang masuk, Coutinho yang membuat 2 gol. Jadi yang duduk di bench Munchen itu sama kualitasnya dengan yang ada di starting 11 mereka ketika bermain di awal. Jadi bagi Hansi Flick, dia tidak akan menemui kesulitan yang berat bagi dia untuk bisa menyusun strategi permainan menghadapi Lyon ya. Dia akan punya pemain pelapis yang sangat bagus, berbeda dengan Lyon tentunya yang punya pelapis yang tidak sama hebatnya dengan starting 11 yang ada di kubu Rudi Garcia. Jadi saya pikir bagi Lyon sudah bagus kalau mereka bisa mengamankan pertandingan ini sampai 90 menit berakhir dengan draw untuk bisa memaksakan perpanjangan waktu, bahkan mungkin terjadi adu penalti. Sudah tuh hal yang sangat bagus. Adu penalti bukan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Munchen ya. Tapi sekali lagi pertandingan ini sepertinya kalau melihat Munchen bermain seperti saat menghadapi Chelsea, menghadapi Barca, sulit bagi Lyon untuk bisa memenangkan pertandingan ya. Jadi saya pikir ini akan menjadi milik Munchen. Kalau bicara soal siapa yang menang, tentunya saya memilih Bayern Munchen ya. Kalau melihat grafik mereka yang begitu kuat, jadi tertinggi di antara semua tim yang tampil di Liga Champions musim ini adalah Bayern Munchen. Bagaimana mereka bisa mencetak gol dengan sangat banyak, bertahan juga sangat bagus, dan mereka punya kualitas pemain yang sama di 11 pemain di lapangan dan juga di bench yang menggantikan tuh kualitasnya sama persis. Jadi ini yang menyulitkan bagi Lyon. Tapi kalau adu penalti atau perpanjangan, saya pikir bukan tidak mungkin ada kejutan Lyon yang bisa memenangkan pertandingan. Bukan tidak mungkin. Ya, Munchen akan kecapean, akan sulit, dan mungkin mental mereka akan drop ketika mereka sepanjang pertandingan tentunya tidak bisa membuat gol. Ini juga akan berpengaruh terhadap permainan mereka. Oleh sebab itu Munchen saya pikir sejak 45 menit pertama mereka akan membuat gol. 1 atau 2 gol ke gawang Lyon, ke gawang Lopez, dan ini harus dilakukan oleh pasukan Hansi Flick dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Prediksi saya mungkin 60-40 ya, 60-40 untuk Bayern Munchen dengan skor mereka di atas 1 gol, bahkan mungkin di atas 2 gol. 2-0, 3-1 untuk Munchen dalam pertandingan ini. Oke, ciao. Saya Roni Pangemanan
dari channel Bung Ropan mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.